masanya, dan setiap masa ada waktunya. Ada kalanya kita berjaya, ada kalanya kita runtuh. Itulah yang terjadi dengan kolam renang atau waterboom satu ini. Ini adalah kolam renang Kampung Toga. Hampir semua orang Sumedang mengenal tempat satu ini, setidaknya warga Sumedang Kota. Tapi, lihat kondisinya sekarang, hancur dan terbengkalai. Kolam renang yang dulunya sangat indah dan menjadi tempat favorit para warga Sumedang untuk berekreasi, kini hancur tak terurus. Bahkan kini terkesan angker. Hanya sisa puing-puing kejayaan kolam renang Toga yang bisa kita lihat saat ini. Kolam renang Toga memiliki ukuran yang cukup besar, mewah, dan elegan. Terdapat juga beberapa kafe dan tempat makan di atasnya. Ada juga area rimbun yang dulunya adalah taman. Entah apa yang menyebabkan kolam renang ini bisa tutup dan kolaps. Padahal dulunya di sekitaran tahun 2010 hingga 2015-an, tempat ini sangat ramai dikunjungi orang. Ini dia pintu masuk ke kolam renang Toga. Meski pintunya terkunci, namun benteng-benteng pembatas di sekitaran kolam sudah pada ambruk, sehingga terdapat beberapa lubang hingga akhirnya banyak orang yang masuk, bahkan banyak warga setempat yang mancing di area bekas kolam renang. Kalau saat ini memang sudah tidak ada apa-apa di sini, namun tidak menutup kemungkinan jika sebelum-sebelumnya ada properti-properti di sini yang dicuri atau mungkin dirusak orang. Mari kita coba ke bawah. Ini saung yang hancur, atapnya sudah sangat berantakan sekali. Lihat, sudah terdapat beberapa tulisan vandalisme oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada semacam menara atau dek yang mungkin dulunya digunakan untuk spot foto. Dan ini sepertinya masih sangat kokoh dan kuat. Lihat, kita bisa bersuah foto menuju arah kolam renang atau berfoto di sini dengan background kolam renang. Saya sudah turun sedikit dan bisa dilihat ini kolam tingkat ketiga atau paling atas. Di kolam renang Toga terdapat 3 tingkatan dan terdapat sekitar 5-7 kolam. Yang besarnya itu ada 3 dan beberapa berukuran kecil. Dan ini adalah tingkat 3 atau yang paling atas. Saya coba maju ke sini. Bangunan ini bekas apa ya? Saya kurang tahu juga. Yang jelas di sini terdapat beberapa ukiran di tembok atau relief. Kemudian ada semacam pintu-pintu. Mungkin hanya sebatas tempat foto atau apalah. Sementara di sini kemungkinan bekas saung atau gazebo-nya. Dan kemudian ada kolam kecil, di atasnya ada batuan. Kemungkinan sebelumnya ada air terjun nih dari batuan sini. Kemudian ada perosotan air di sana. Menuju ke arah kiri ada bekas ruang ganti. Ini dia ruang gantinya, ada sekitar 2 kamar mandi pria, 2 kamar mandi wanita, dan 2 laginya itu toilet sepertinya. Ada patung ikan yang kemungkinan di mulut ikannya dulunya ini keluar air mancur, dan belakangnya perosotan yang tadi. Kalau dilihat dari atas pemandangannya seperti ini, kita coba menuju ke saung besar itu. Buat yang pernah kesini, kamu bisa bernostalgia, kamu bisa ingat-ingat lagi dulu seperti apa kolam renang ini, dan sekarang seperti inilah keadaannya.
Lihat, ini dia perosotan waterboomnya meluncur dari atas sana. Ada area melingkar juga, kemudian turun ke kolam kecil di bawahnya ini. Sungguh tempat yang besar dan megah sebenarnya. Dan lihat, di saung besar ini sudah banyak sekali kotoran kelelawar. Yang bikin seram atau terkesan angker sebenarnya 3 patung singa ini menurut saya. Dulunya patung ini warnanya kuning, tapi karena sudah tidak terawat, akhirnya warnanya jadi abu-abu dan kotor sekali. Sehingga terkesan angker jadinya ya. Bangunan yang ada di sana juga menambah kesan angker, dan entah kenapa seperti ada bekas terbakar ya di sebelah sana. Entah disengaja atau tidak, mungkin sengaja dibakar untuk menghilangkan rumput liar, mungkin ya, atau mungkin juga merembet dari bekas pembakaran, karena memang banyak sekali bekas pembakaran di sini. Dan bekas joran pancing pun ada banyak. Mungkin ada yang mancing sambil membuat pembakaran atau bagaimana lah, entahlah ya. Ada 2 perosotan ya di sini. Kita coba ke bawahnya. Wow, benar-benar indah sebenarnya. Dindingnya dibuat sedemikian rupa agar membentuk batuan alam dan menyatu dengan alam. Di bawah ini kemungkinan bekas filter air. Saya sendiri sangat menyayangkan kenapa ini bisa tutup, karena fasilitasnya sangat lengkap, tempatnya besar dan terkesan mewah. Kita tidak bisa compare dengan keadaan yang sekarang ya, karena kalau dulu pastinya bagus sekali. Kalian bisa bayangkan deh kalau ini kembali ditata dan dibenahi, pasti terlihat bagus. Kemudian jangan lupa juga jika di bagian depan adalah pesawahan. Jadi kita juga bisa sekalian melihat pemandangan alam yang ada di bagian depan kolam renang toga ini. Karena kolam renang toga memang terletak di atas bukit yang lumayan tinggi. Dan di atasnya lagi ada tempat para layang yang bernama Toga Hill. Dulunya itu tempat para layang ya. Di sana juga sering ada event para layang tingkat nasional bahkan internasional. Setelah saya ke bagian bawahnya lagi, ada kolam untuk anak-anak, dan ini dia, ini berada di tingkat kedua. Sedangkan tingkat pertama lebih ke kolam untuk latihan para atlet dan hanya kolam renang biasa. Di bagian atas ada reruntuhan bangunan bekas kafe atau tempat makannya. Benar-benar tempat yang bagus kalau menurut saya, tempat indah dan tempat yang megah, yang pasti diperlukan modal yang besar sekali untuk mendirikan tempat semacam ini, karena memang dari segala macamnya ditata dengan sangat rapi. Relief-relief di dindingnya juga sangat saya suka. Kemudian tangga-tangga dibentuk menyerupai kayu, sehingga konsepnya benar-benar menyatu dengan alam. Dan saya memang tidak menyangka kenapa tempat ini akhirnya bisa tutup ya. Banyak warga sekitaran kolam yang berada di desa Parigi dan juga Ciloa mengatakan jika kolam renang toga tutup lantaran adanya anak kecil yang meninggal di sini. Dan hal tersebut memang bisa terkonfirmasi dari jejak digital di situs-situs internet yang banyak memberitakan adanya anak kecil berumur 6 tahun meninggal di kolam renang toga ini. Kejadian itu terjadi tahun 2018. Selain itu,
Di tahun 2019, dunia diserang dengan wabah COVID-19. Hal tersebut mungkin juga semakin memperburuk keadaan, hingga akhirnya kolam renang ini semakin ditinggalkan pengunjung. Berakhirnya COVID-19 tak membuat kolam renang Toga kembali bangkit. Padahal kolam renang lainnya di kota Sumedang seperti Cibingbin dan juga Kampung Karuhun sudah mulai beroperasi kembali dan mulai dipadati pengunjung lagi. Entah sampai kapan tempat ini akan tutup dan apakah tempat ini akan kembali dibuka, entahlah. Tapi di sini kita bisa belajar untuk selalu menjaga keamanan, menjaga kualitas layanan, dan memiliki sistem manajemen yang baik dalam setiap usaha yang didirikan. Kita pun bisa belajar bahwa di balik setiap kejayaan selalu ada keruntuhan yang siap menerjang. Saat proses pembuatan video ini, ternyata kolam renang Kampung Toga sedang direnovasi dan belum ada kabar tentang rencana selesainya kapan. Selain itu, belum diketahui juga apakah kolam renang Toga nantinya akan berganti nama atau tidak. Semoga saja kolam renangnya bisa cepat selesai dan nanti kita review seperti apa kolam renangnya. Apakah bisa sebagus kolam renang Toga yang dulu atau tidak? Kita tunggu saja.